Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi 29 Maret 2021. Hari ini kita akan membahas cetak biru bagi relasi edisi yang terakhir, dan saya beri judul Lembah Bayang-Bayang Penuaan yang Direncanakan. Ini adalah topik yang khusus berbicara tentang bagaimana kita menjalani hari kita, tahun kita, dalam proses penuaan yang direncanakan. Sebelumnya, mari kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami, dan kami percaya sebagaimana Tuhan telah memimpin kami sepanjang hari-hari yang berlalu, Engkau pun akan tetap memimpin dan memelihara kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, renungan harian hari ini boleh menambah iman kami, memelihara akan vitalitas rohani kami. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi alat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Nah, saudara, dunia melawan proses penuaan, ya. Tetapi Alkitab justru meninggikan orang yang tua. Mengapa? Bahkan Allah memilih menyatakan dirinya sebagai yang lanjut usianya. Yaitu di dalam Daniel 7 ayat 9 dan 10 saya bacakan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, yaitu Allah. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir di hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Nah, di sini mengapa Allah yang kemudian kita sebut dengan Allah Bapa menunjukkan diri sebagai yang lanjut usia. Kalau di dalam terjemahan Inggris memakai kata The Ancient One. Nama ini dijiplak oleh Marvel dalam film Doctor Strange untuk tokoh perempuan yang menjaga salah satu batu infinite, yaitu batu waktu. Nah, sebenarnya waktu saya melihat bagaimana nama The Ancient One ini dipakai untuk tokoh ini, sebenarnya bagi saya itu termasuk penghinaan atau penghujatan kepada Allah. Tapi kita bisa melihat bahwa orang-orang di balik film Marvel menangkap ide bahwa Yesus, yang saya maksud dengan istilah yang lanjut usia adalah dia yang berhikmat dan yang bijaksana. Dan Allah adalah yang maha tinggi. Kenapa? Sebab dia adalah pencipta, dia yang berkuasa atas segala sesuatu. Dari sini kita bisa melihat kebenaran bahwa Allah memang merancang, dan dia merencanakan adanya proses menjadi tua untuk menjadi matang, ya. Yang lebih berpengalaman itu jelas lebih baik. Dan di atas semua, yang paling berpengalaman dan yang paling berpengetahuan adalah Allah itu sendiri. Itulah kira-kira sebabnya mengapa ia menunjukkan dirinya dalam wujud seseorang yang lanjut usianya di dalam penglihatan yang dilihat oleh Nabi Daniel. Dan hal ini sejajar dengan perintah firman Allah, yaitu kita harus menghormati orang tua. Dan perintah ini terutama ditujukan kepada anak-anak. Sebab anak-anak berasal dari orang tuanya, seperti halnya kita harus menghormati Allah, karena kita semua berasal dari Allah. Dan Allah merancang adanya penuaan pada diri manusia. Itu untuk menunjukkan kematangan atau kedewasaan. Nah, tetapi saudara ingat, yang saya bicarakan ini adalah tentang rancangan yang ideal. Dan tidak memperhitungkan soal adanya orang-orang yang mungkin karena dosa-dosanya hanya tubuh jasmaninya saja yang bertambah usia atau menjadi tua, tapi secara karakter kerohaniannya tidak bertumbuh. Sebaliknya tentu saja ada orang-orang yang mungkin dari segi usianya masih tergolong muda, tetapi tingkat pertumbuhan kerohanian, tingkat kedewasaan karakternya cepat melampaui rekan-rekan sebayanya. Sehingga meskipun dia masih muda, tetapi secara
karakter, dia sudah dewasa. Nah, saya tidak membicarakan orang-orang seperti itu. Kembali ke persoalan tentang perencanaan menjadi tua, maka menghormati orang tua adalah sebuah kewajiban. Bahkan Alkitab nyaris selalu menyamakan orang yang berpengalaman atau orang yang berhikmat dengan orang-orang yang tua. Orang tua seharusnya adalah perwakilan Allah yang mengajarkan hikmat kepada anak-anaknya atau kepada anak-anak muda yang lain. Amsal 1 ayat 8 dan 9 berkata, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu." Jadi kata-kata dari Amsal ini menunjukkan bahwa ayah dan ibu adalah, nasihat mereka adalah sebuah panutan yang harus kita kenakan, harus kita selalu ingat. Tetapi orang tua yang berhikmat syaratnya adalah kalau orang tua itu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ayub berkata dalam kitab Nabi Ayub 12 ayat 12 hingga 13, "Konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian." Nah, saudara, jadi dari semua yang saya utarakan tadi, inilah pokok permasalahan kita untuk renungan hari ini. Satu, Tuhan merancang agar manusia kita akan menua. Itu adalah bagian dari rancangan Tuhan. Dan kedua, oleh sebab itu, orang yang menua dengan perencanaan yang baik akan menuai kedewasaan, kematangan, atau dengan kata lain menjadi orang-orang yang saleh dan berhikmat. Ketiga, maka orang yang merencanakan pertambahan usianya atau menuanya dirinya dengan baik, tentu dia akan mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia ini maupun kebahagiaan di dunia yang akan datang. Sebab dia tahu bagaimana seharusnya dia berelasi dengan semua pihak, baik itu dengan Allah, dengan sesamanya manusia yang beraneka macam jenis orang, bahkan sebetulnya dengan ciptaan yang lain di dunia ini. Karena kita tahu isu tentang hikmat manusia berelasi dengan ciptaan Allah yang lain di dunia ini sekarang ini menjadi topik yang penting. Kita melihat kerusakan alam karena manusia hanya ingin mengeksploitasi kekayaan alam tetapi tidak mau memeliharanya. Nah, jadi marilah kita melewati lembah bayang-bayang penuaan yang direncanakan. Tidak peduli berapa usia kita sekarang. Apakah saudara saat ini sudah termasuk lanjut usia, ya, usia indah, atau sedang di usia paruh baya, atau yang masih muda. Ya, kita harus merencanakan proses penuaan yang direncanakan. Pada waktu orang yang masih muda, saudara, para kekasih itu seolah tidak terpisahkan. Bahkan di antara sahabat seperti tidak tergantikan. Tetapi saat orang-orang ini, kekasih, pasangan, atau sahabat menjadi tua, mereka nampak sudah usang dan bisa dibuang. Nah, memang kan berapa banyak perselingkuhan terjadi karena alasan seperti itu. Nah, sebenarnya Allah mendesain atau merencanakan agar kita memang menjadi tua dan bahkan menjadi usang, terutama yaitu penuaan yang menjadi degeneratif, seperti merosotnya kekuatan fisik, bahkan merosotnya kemampuan pikiran, itu sebagai dampak dari kutukan Allah terhadap dosa manusia. Jadi ini adalah bagian dari rencana Allah. Mengapa demikian, saudara? Di satu sisi, yaitu agar kemuliaan yang dikejar oleh manusia berdosa di dunia ini, kemuliaan itu pada akhirnya akan berlalu. Manusia dalam dosanya mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri dengan kemuliaan yang bukan berasal dari Allah atau bukan Allah itu sendiri. Manusia meninggikan ciptaan dan mengabaikan Allah yang maha mulia yang patut dipuji disembah. Nah, sebagai kutukan terhadap dosa ini, maka Tuhan memberikan kematian yang sebelumnya harus melalui proses penuaan yang degeneratif yang saya sebutkan tadi.
agar manusia belajar, mungkin dengan cara yang terpaksa, bahwa kemuliaan dunia ini akan berlalu. Sebaliknya, kalau dia berpaling dari kemuliaan dunia ini kepada kemuliaan Allah yang dia cari, yang dia kejar, yang dia junjung akan menjadi terasa semakin makin terang. Ya, terasa semakin lebih penting, lebih berharga dari kemuliaan ciptaan yang lain di dunia ini. Jadi saudara, beginilah cetak biru relasinya. Dengan siapakah Anda dan saya akan memberikan hidup kita dan menjadi tua bersamanya, ya, atau bersama mereka. Semua orang akan meninggal, sepasti matahari yang terbit akan terbenam. Sepasti bunga mekar akan layu. Apa yang akan kita lakukan bila akhirnya kita melihat cahaya dunia ini untuk kali terakhir, dan untuk pertama kalinya kemudian kita melihat cahaya di dunia abadi? Siapakah di hari detak jantung kita berhenti nanti yang akan ada bersama-sama dengan kita? Nah, saudara, dari pengalaman orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya di tengah pandemi COVID ini, banyak di antara mereka yang menceritakan bagaimana perasaan mereka sedih karena orang-orang yang mereka kasihi meninggal sendirian, ya, karena sedang dikarantina, tanpa ada yang menemani mereka. Nah, tetapi saudara, dari deretan teman kita, mungkin di akun media sosial kita, berapakah dan atau siapakah yang benar-benar hadir di saat-saat yang paling penting dalam hidup kita? Nah, pada hari-hari menjelang kita meninggalkan dunia ini, menjelang kematian kita, mungkin suatu hari kelak, adakah sahabat kita atau soulmate kita, belahan jiwa kita, yang menghabiskan hari-hari terakhir kita? Jadi saudara-saudara, perlu kita belajar untuk mengisi hari-hari ini, relasi kita begitu rupa, karena kita sama-sama berada di lembah bayang-bayang proses penuaan yang direncanakan Allah yang harus kita lalui. Jadi mari kita lebih banyak mencari jenis teman tertentu, jenis belas kasihan tertentu, bukan berelasi dengan penuh ketakutan atau kecurigaan atau dengan rasa tidak aman, dengan rasa khawatir, dan yang pada akhirnya banyak kepura-puraan di antara kita satu dengan yang lain. Marilah kita menjadi tua bersama orang-orang yang terkasih yang Allah sediakan bagi kita, karena Dia berencana untuk menaruh kita tinggal selamanya di dalam keabadian bersama mereka dan bersama dirinya di surga dan di dunia yang baru yang akan datang. Nah, saudara-saudara, bagaimana caranya agar kita menginvestasikan hidup kita dalam perjalanan menuju lembah penuaan tersebut? Jawaban yang pertama adalah sangat sederhana, yaitu kasih. Kita harus banyak-banyak menginvestasikan kasih. Sebab hidup kita adalah penuh dengan berbagai perubahan, pasang surut, mengalir dari satu momen ke momen yang lainnya. Nah, ingat, kasih adalah yang tetap tinggal saat berbagai perubahan itu datang menerpa kita. Khususnya perubahan-perubahan yang bersifat major atau besar. Misalnya kita menderita sakit yang berat atau kronis, atau perubahan pekerjaan, kita akan pensiun suatu hari kelak, atau kematian orang-orang tertentu di dalam hidup kita, perubahan-perubahan yang major. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kita mengenali dan menjaga kasih itu sebelum relasi itu pergi, atau sebelum perubahan yang major itu datang ke dalam hidup kita? Nah, sehingga saudara-saudara, cetak biru pertama dalam relasi bagi lembah penuaan yang direncanakan adalah mengasihilah selama masih ada kesempatan. Dan hal itulah yang akan menjadi paling berarti dan yang akan memberi kebahagiaan, rasa bahagia, rasa puas di dunia ini. Sekaligus memberi kita keuntungan ganda. Karena Allah berjanji, Tuhan kita berjanji, setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama kita,
maka kita akan menerima upah yang abadi, upah yang kekal. Sebaliknya, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa kasih, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Saya rasa kita semua sudah familiar dengan perkataan Paulus di dalam 1 Korintus pasal 13 yang kemudian dijadikan lagu berjudul Kasih. Paulus berkata, sebaik apapun perbuatan kita di mata orang, kalau tidak dilakukan karena kasih yang di dalam diri kita, maka hal itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Baik di dunia ini, bahkan juga tidak ada gunanya di dunia yang akan datang. Bahkan kasih dibandingkan dengan iman dan dengan pengharapan, di mana kelak iman dan pengharapan tidak lagi dibutuhkan waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Karena kita sudah melihat langsung Allah, muka dengan muka, dan apa yang tidak kita lihat, namun yang kita percayai, yaitu iman, sudah nampak, sudah kita terima. Jadi apa yang kita harapkan sudah tiba. Maka iman dan pengharapan itu tidak lagi dibutuhkan. Akan berakhir. Tetapi yang tertinggal hanyalah kasih. Kasih itu bertahan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, inilah cetak biru pertama bagi proses penuaan yang direncanakan. Investasikanlah kasih sebanyak-banyak dalam hidup kita. Jawaban yang kedua, hidup dalam perencanaan untuk melewati lembah penuaan yang direncanakan adalah dengan memahami bahwa menjalani hidup adalah sebuah seni mengatur diri, menerima apa yang Anda lepaskan atau membiarkan pergi. Saya ulangi. Cetak biru yang kedua adalah kita harus paham bahwa menjalani hidup adalah seni kita menyesuaikan diri kita untuk menerima keadaan. Bahwa akan ada hal-hal yang akan kita lepaskan, yang akan kita biarkan pergi. Nah, saudara, betul, hidup ini adalah serangkaian peristiwa menerima, mendapatkan, dan kemudian melepaskan, merelakan. Sewaktu muda kita melepaskan waktu kita untuk berinvestasi pada apa yang mungkin kita anggap penting nantinya, yaitu sekolah, investasi pada hobi. Mungkin kalau Anda menikah lalu mendapatkan seorang anak, dan waktu kita lahir ke dalam dunia ini, kita mendapatkan orang tua. Tetapi hidup adalah sebuah perjalanan tidak hanya menerima, tetapi pada akhirnya akan melepaskan. Kita harus melepaskan untuk mendapatkan yang lain. Bisa jadi kita sekarang berjuang menahan kesehatan kita mungkin, atau menjaga kualitas kulit kita, atau kita berjuang untuk menjaga relasi kita, mempertahankan relasi kita, atau kita berjuang menjaga besarnya pemasukan keuangan kita setiap bulannya agar cukup, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi saudara, kebenaran keras yang harus kita telan adalah akan tiba waktunya kita harus merelakan, karena akan tiba perubahan-perubahan yang tidak dapat dibatalkan. Akan tiba masanya mata kita akan kehilangan kemampuannya, menjadi kabur. Mata tidak lagi melihat dengan jelas. Pikiran kita, hati kita akan meninggalkan banyak bekas luka yang menunjukkan berbagai pengalaman dalam hidup kita. Ini proses penuaan ya. Dan puncaknya, finalnya adalah pada hari kematian kita akan melepaskan semua. Hanya apa yang kita perbuat demi Tuhan, yang seharusnya adalah segala sesuatu, karena Paulus berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita lakukan semua untuk Tuhan, itulah yang akan kita bawa pulang ke surga. Dan apabila hari itu tiba, dan kita sudah melakukan semuanya itu selama hidup di dunia ini, menua dalam perencanaan, maka saudara, pastikan kita pasti mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi. Tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi daripada hal itu, saudara-saudara. Maka kita bisa menyambut bahkan hari kematian kita dengan rasa puas. Seperti Rasul Paulus,
dia mengungkapkannya seperti ini, saudara. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sebuah kata-kata yang sangat percaya, karena dia sudah memberikan segalanya dalam hidupnya. Dia melalui proses penuaan yang direncanakan dengan baik. Dan lihat, dia memakai kata hakim yang adil. Artinya Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan menilai. Ya. Dan diberikan bukan hanya kepada Paulus, tapi kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Berarti saudara, kalau kita tahu hidup di dalam dunia ini hanyalah sementara, sedangkan hidup yang sebenarnya waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, itu barulah hidup yang sebenarnya. Maka kita akan berinvestasi dengan luar biasa selama kita hidup di dunia ini, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Nah, teks ini menunjukkan orang seperti apakah Paulus. Sudah tua waktu itu, sudah banyak hal yang sudah dia lepaskan, saudara. Teman-temannya, ada yang sudah meninggal, ada yang dibunuh karena imannya, ada yang sakit dan meninggal, ada juga yang sudah berpaling dari dirinya, dari diri Paulus, bahkan dari iman mereka dan meninggalkan Tuhan. Dia sudah kehilangan orang-orang seperti itu. Dia juga sudah kehilangan sebagian besar kesehatannya. Dia sudah kehilangan banyak kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang dia cintai. Karena waktu dia menuliskan surat ini, dia sudah dipenjara. Dia sudah kehilangan kebebasannya, saudara. Tetapi dia tidak menyesal. Sama sekali tidak ada nada penyesalan di dalam kata-kata Paulus ini. Karena dia sudah menjalani hidup dengan penuh perencanaan. Dan dia sudah siap meninggalkan dunia ini dengan puas dan penuh harapan. Nah, saudara, pertanyaannya kembali, apakah kita menyadari anugerah sebelum anugerah itu pergi? Dan apakah kita memaksimalkan di waktu anugerah-anugerah itu masih bersama-sama dengan kita? Ya, jadi saudara, cetak biru bagi relasi yang kedua, bagi memasuki proses penuaan yang direncanakan, yaitu ingat bahwa hidup ini adalah sebuah seni melepaskan. Mari kita melepaskan apa yang semakin tidak lagi penting, tidak lagi berguna. Dan mari kita menginvestasikan waktu dan kesempatan kita, energi kita, bahkan mungkin harta kita pada apa yang benar-benar bertahan. Apakah Anda ingin memfokuskan pada lebih sedikit orang, atau malah ingin menginvestasikan waktu lebih banyak kepada lebih banyak orang daripada yang Anda kenal sekarang, bahkan kepada orang asing sekalipun? Ini adalah sebuah pertanyaan yang saya tidak bisa memberikan jawaban bagi saudara. Ini harus Anda sendiri gumulkan bersama dengan Tuhan. Saya beri contoh, saudara. Ada seorang ibu tua, ini saya mendengar kisah ini dari seorang pendeta yang menjadi pengutus ibu tua ini, yang semasa hidupnya melayani di sebuah rumah sakit di Amerika Serikat sampai dia pensiun. Nah, coba tebak apa yang dia lakukan setelah pensiun. Dia pergi ke Afrika dan menjadi misionaris di sana sampai kematian menjemputnya di sana. Jadi saudara, bukannya memilih menghabiskan waktu tua bersama orang-orang terdekat yang sudah selama ini dekat dengannya seumur hidupnya, dia malah memilih menghabiskan waktu untuk orang asing yang membutuhkan Injil. Selagi dia kuat, maka dia pergi. Dan setelah dia pergi, saudara, dia tidak pernah kembali kepada tempat asalnya. Artinya, dia melepaskan relasi lamanya. Setidak-tidaknya secara fisik, ya. Mungkin dia masih ada kontak-kontak, masih ada telepon. Tetapi secara fisik, dia melepaskan relasi lamanya. Dan dia menerima banyak relasi baru di ladang yang Tuhan pimpin untuk dia pergi. Jadi sekali lagi, pilihan untuk memfokuskan pada lebih sedikit pada kawan lebih lama atau kepada lebih banyak kepada orang baru, itu adalah hal-hal yang harus Anda gumulkan bersama dengan Tuhan. Atau kenapa tidak dua-duanya? Kalau dua-duanya bisa dilakukan.
Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Nah, sebagai penutup, saudara, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa siapapun yang kehilangan apa saja di dunia ini karena Tuhan, demi Tuhan, dia akan menerima balasnya, baik di dunia ini maupun di waktu dia datang kedua kali untuk menjemput kita. Dan meski seandainya ya, semoga tidak terjadi, seandainya Anda memilih mengabaikan renungan hari ini, Anda menjalani hidup Anda tanpa mengerti seni melepaskan, dan Anda mencoba mempertahankan semua yang Anda punyai dengan segenap daya Anda, yakinlah saudara, kita suatu hari akan melepaskan satu demi satu. Atau mungkin kita akan melepaskan beberapa sekaligus. Karena perubahan yang major itu bisa sewaktu-waktu menimpa kita. Dan pada waktunya, kita harus melepaskan semuanya. Inilah yang harus kita hadapi. Jadi baiklah kita melalui proses penuaan, lembah-lembah proses penuaan dengan perencanaan. Kiranya renungan hari ini menolong Anda semua. Bahkan saya berharap, saya berdoa agar rangkaian seri Cetak Biru bagi Relasi sejak minggu pertama di bulan Maret ini boleh menginspirasi saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.